Saat Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia dengan hati-hati bertanya, "Ada apa? Bisakah itu tidak dilakukan?" "Aduh. Ya. Tentu saja itu bisa dilakukan." Tetua pertama buru-buru menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya mengungkapkan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak menyangka Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, kelas tertinggi. Menjadi penatua suku manusia ular, dia secara alami paling memahami kesulitan memperbaiki pil obat semacam ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi tiga sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin tadi, segera menjadi lembut. Mereka mengangguk samar. Meskipun orang ini adalah manusia, dia setidaknya tidak penuh kebencian. Rasa dingin di mata Medusa juga dengan cepat menghilang. Matanya mengungkapkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum sekali lagi disembunyikan. Kepala Xiao Yan, tentu saja tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Saya akan menyerahkan formula obat untuk itu kepada Anda nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu juga disertai dengan bencana petir dengan risiko yang cukup besar. Tetua pertama tersenyum saat dia mempelajari Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat pemurnian pil saya saat ini, menyempurnakan pil tulang darah surga jiwa, ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika saya diberi cukup waktu, saya harus berhasil memperbaikinya. Itu benar. Tatapan Xiao Yan berlama-lama di atas Medusa saat dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa datar, bolehkah saya tahu waktu yang paling tepat? Saat ini, sedikit kekuatan hidup di dalam tubuh pemimpin suku sangat lemah. Jelas, itu baru saja dibentuk untuk sementara waktu. Jika ini adalah tanda kehamilan, kita harus memulai makanan teknik rahasia dalam waktu paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, kepala Xiao Yan harus memperbaiki pil tulang darah surga jiwa dalam 2 tahun ini. Tetua pertama ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. Dalam 2 tahunnya, Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang darah surga jiwa dalam waktu 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan tetua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus membuat semua persiapan yang diperlukan." Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pikiran untuk menjadi seorang ayah, bayi itu masih merupakan garis keturunan klan Xiao, tidak peduli bagaimana orang menaruhnya. Dia secara alami harus memberikan yang terbaik kepada bayinya. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira saat mendengar jaminan Xiao Yan. Dia menyeringai dan mengangguk saat berkata, "Orang tua saya juga diyakinkan dengan perjanjian ini oleh kepala Xiao Yan. Jika masalah itu ternyata benar, suku manusia ular kita mungkin menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya." Xiao Yan tertawa datar. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan mengenai masalah ini. Sikap keempat sesepuh terhadap Xiao Yan jelas menjadi lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah surga jiwa kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan mereka dan mengirim Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu berjalan keluar dari rumah bambu dan berjalan di jalan kecil yang sepi sejenak. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya sedikit memerah. Dia tertawa getir dan berkata, "Ini. Tenang, jika masalah ini ternyata benar, Anda hanya perlu melakukan seperti yang diminta tetua dan memperbaiki pil tulang darah surga jiwa. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya." Medusa meliriknya dan berbicara dengan tenang, tampaknya merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan kesal saat dia menggelengkan kepalanya.
Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari keterkejutan besar ini. Saya tahu beberapa masalah Anda. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir bahwa ratu ini akan mengganggu Anda. Saya juga tidak tertarik. Setelah Anda berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, di masa depan, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku manusia ular dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Medusa melihat pinggangnya yang halus dan halus saat dia berbicara dengan samar. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Hubungan antara dia dan Medusa rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan dia dan Sun Er. Namun, setelah masalah itu di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa. Ini terutama setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin mendalam. Tentu saja, dia juga sadar bahwa Medusa mungkin merasakan beberapa emosi untuknya yang sulit untuk dijelaskan. Sumber perasaan ini berasal dari masalah bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kejam Medusa, dia tetaplah seorang wanita. Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu, jika Heaven Swallowing Python tidak menimbulkan masalah, kemungkinan dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Heaven Swallowing Python mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan di dalam hatinya juga berangsur-angsur berkurang setelah mereka bersama untuk lebih banyak waktu. Sekarang, kemungkinan hatinya jarang membentuk pikiran-pikiran itu sejak saat itu. Aku akan menemuimu sampai saat ini. Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya ketika Anda berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luotian dan 3 Mulan Tetua. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara samar saat Xiao Yan membentuk wajah panjang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat bahwa Medusa sudah berbalik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia agak tidak bahagia. Wanita. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa pahit dan hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Dia menuju ke halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekitarnya saat dia pergi. Orang itu, hentikan! Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui halaman luar saat teriakan keras terdengar. Beberapa tokoh yang tampak kuat melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 manusia ular laki-laki yang muncul di depannya. Salah satunya adalah Mobasi yang telah melancarkan serangan diam-diam terhadapnya sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang manusia ular laki-laki yang tampak dingin dan tegas. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Huang. Namun, dia seharusnya hanya berada di sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang beberapa sesepuh sebutkan mungkin menjadi suami pemimpin suku. Mobasi menatap Xiao Yan dengan kejam sebelum segera memberitahu manusia ular yang dingin di sisinya. Manusia ular yang dipanggil Modu menganggukkan kepalanya. Mata berbentuk segitiganya terkunci pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Manusia, saya adalah komandan kedua suku manusia ular, Heidu. Meskipun suku manusia ular kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, yang terbaik adalah Anda menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Jika tidak, orang yang tidak beruntung adalah Anda. Ras manusia ular kita tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain." Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak kesal dengan provokasi berulang orang-orang ini. Oleh karena itu, kilatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah merasa sangat kacau.
Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku manusia ular saat ini di halaman luar ini. Ketika mereka melihat bahwa Mobasi benar-benar menemukan Heidu sebagai penolongnya, mereka mulai berkerumun di sekitar tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang ini di suku tersebut, mereka secara alami menyadari bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. Minggir. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara dengan suara samar saat dia merasakan semakin banyak tatapan yang terfokus padanya. Kilatan sengit melintas di mata segitiga Heidu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, mudah-mudahan, aku tidak akan melihatmu di sini lagi lain kali. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan benang kesabaran terakhirnya. Kakinya bergeser dengan lembut sebelum muncul di depan Heidu dan Mobasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan tidak peduli dengan dua orang ini yang tampak seperti perisai daging logam. Kakinya bergerak dan dengan lembut bertabrakan dengan mereka. Ledakan. Tabrakan yang tampaknya lembut meletus dengan suara teredam. Tubuh Heidu dan Mobasi segera dipaksa kembali di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka telah menderita pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia hanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mobasi benar-benar jatuh ke pantatnya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah Heidu juga menjadi sangat serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini tampak seolah-olah baru saja memasuki kelas Dou Huang, itu benar-benar tak terduga bahwa dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sebagian besar ahli di suku manusia ular tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar dimulai. Oleh karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran yang menggetarkan jiwa yang terjadi di benteng Gunung Hitam saat itu. Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil Heidu, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu akrab dengan Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa nama ini cukup akrab. Kilatan sengit melintas di mata Heidu saat dia melihat langkah kaki Xiao Yan terus menuju pintu halaman setelah memaksa mereka berdua. Dia tiba-tiba menjerit dan douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Aura kuatnya juga menyebar, menyebabkan para ahli manusia ular yang mengamati di sekitarnya buru-buru mundur. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Heidu, yang telah melepaskan doukinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Api hijau giok perlahan naik dari tubuhnya. Siapa? Suara angin kencang tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan mengedarkan Glazed Lotus Heart Flame. Bayangan hijau segera melintas di langit. Akhirnya menabrak dada Heidu dengan cara seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebaran doukinya dengan cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat cabang ini. Siapa lagi di dalam suku manusia ular selain Medusa yang bisa menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Dou Huang? Mobasi, Heidu, kalian berdua tampaknya terus meremehkan ratu ini baru-baru ini. Tangisan sedingin es dengan cepat ditransmisikan, menyebabkan wajah Heidu dan Mobasi berubah. Mereka buru-buru membungkuk di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit kemarahan dalam kata-kata Medusa. Xiao Yan adalah tamu istimewa dari suku manusia ular kami. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayani Anda aturan suku. Para ahli dari suku manusia ular yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Medusa. Tidak ada yang menduga bahwa dia benar-benar akan sangat protektif terhadap Xiao Yan. Apakah yang dikatakan sesepuh itu benar? Cukup banyak manusia ular laki-laki melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Xiao Yan saat mereka memikirkan hal ini. Medusa adalah dewa wanita yang tidak dapat diganggu-gugat di hati banyak orang di dalam suku manusia ular. Namun, tidak terduga bahwa dewa wanita di hati mereka benar-benar akan menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu.
Dengan perintah Medusa, tentu saja tidak ada lagi manusia ular yang berani menghentikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia meninggalkan daerah di mana manusia ular hidup tanpa halangan sambil merasa bingung. Ketika dia berjalan keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi muncul di dunia luar, kekacauan di benaknya akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Xiao Yan mengayunkan kepalanya. Dia ingat Medusa sedikit ketidaksenangan sebelumnya dan bahwa dia tidak mengungkapkan dirinya bahkan ketika dia pergi. Tampaknya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia merasakan kemarahan di dalam hatinya. Sekali. Xiao Yan menepuk kepalanya dan menghela nafas sambil memarahi dirinya sendiri dengan senyum pahit. Dia sebenarnya bahkan lebih ragu-ragu dan memiliki kesulitan yang lebih besar menerima masalah semacam ini dibandingkan dengan pihak wanita. Selain itu, masalah ini adalah tanggung jawabnya tidak peduli bagaimana dia mengatakannya. Tidak terduga bahwa itu berakhir dengan Medusa membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata seperti dia akan membesarkan anak itu sendirian begitu lahir. Meskipun dia dan ras manusia ular mungkin berharap bahwa ini adalah kasusnya, anak ini pada akhirnya akan memiliki darah klan Xiao jika masalah ini benar. Apakah dia benar-benar berani mengabaikannya sepenuhnya? Xiao Yan bukanlah orang berdarah dingin. Dia tidak ragu-ragu sebelum dia memilih untuk membuat teknik rahasia kelas tertinggi yang paling bermanfaat bagi bayi ketika tetua pertama memintanya untuk memperbaiki pil obat lainnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bayi itu adalah garis keturunannya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan hal-hal terbaik? Namun, berita ini terlalu tiba-tiba, menghancurkan semua ketenangan Xiao Yan yang biasa. Oleh karena itu, kata-kata yang dia katakan secara tidak sengaja tampak sedikit menyakitkan. Aku akan meminta maaf dengan baik lain kali kita bertemu. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling area ini sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan pergi. Xiao Yan bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi Aliansian yang terletak di benteng Gunung Hitam. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan bahwa mereka akan memberlakukan pembunuhan besok. Lagi pula, hanya ada sedikit waktu tersisa. Setelah Sekte Angsa Emas dan kekuatan inti Lembah Mulan mengirimkan beberapa pil obat langka, dua elit Douzong mungkin dapat memulihkan beberapa kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka pada saat itu. Xiao Yan merenung sejenak setelah memutuskan waktu untuk menyerang. Setelah itu, dia menemukan sebuah ruangan dan mulai menyesuaikan auranya sedikit. Dia tidak memberitahu Xiao Ding tentang masalah dengan Medusa. Dia tahu bahwa mengingat karakter kakak laki-laki, kemungkinan yang terakhir akan menjadi sangat bersemangat jika dia tahu bahwa rahim Medusa mungkin memiliki garis keturunan klan Xiao. Namun, kebenaran masalah ini belum dipastikan. Jika memang hanya kesalahan ketika saatnya tiba, itu hanya akan membuat orang bersemangat tanpa alasan. Oleh karena itu, dia berencana untuk memberitahu Xiao Ding dan yang lainnya tentang hal itu hanya ketika masalah ini dikonfirmasi. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan di dalam ruang rahasia adalah mengeluarkan formula obat, pil tulang darah jiwa surga, yang diberikan oleh Panatua pertama dari suku ular kepadanya. Setelah itu, dia mulai membacanya dengan cermat. Formula obat dari pil tulang darah jiwa surga, semacam ini agak aneh. Tujuan utamanya adalah untuk membantu bayi yang belum lahir meminjam kekuatan obat murni untuk membuka dan bahkan memperluas beberapa pembuluh darah di dalam tubuh mereka saat masih dalam rahim ibu mereka. Dengan cara ini, bayi akan dapat mencapai 2 kali lipat efek dengan setengah usaha ketika dilatih setelah dilahirkan. Karena ini alami, bayi akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berlatih segala jenis metodeki. Pil obat semacam ini tidak diragukan lagi tak ternilai harganya bagi beberapa sekte atau klan dengan kekuatan yang sangat kuat. Selama mereka memiliki ini, mereka akan dapat berulang kali melatih para jinius dengan bakat luar biasa. Xiao Yan telah melihat 1 atau 2 jenis formula obat yang mirip dengan pil tulang darah jiwa surga, di antara formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, mereka tidak memiliki perasaan mendominasi jika dibandingkan dengan yang terakhir. Xiao Yan tidak tahu dari mana suku manusia ular memperoleh formula obat semacam itu.
Jika ini dilepaskan, itu pasti akan membangkitkan kecemburuan dari sejumlah faksi kuat. Lagi pula, selama seseorang memiliki benda ini, itu bisa memberi seseorang jumlah darah yang luar biasa tanpa akhir. Ini memiliki daya pikat yang sulit untuk semua jenis faksi. Meskipun formula obat ini berharga, kekuatan obat dari pil tulang darah jiwa surga ini sedikit sombong. Bayi biasa yang belum lahir kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan infiltrasi kekuatan obat ini. Namun, beruntung bahwa garis keturunan Medusa memiliki garis keturunan kuno yang samar. Bayi itu akan mampu menahan sedikit kekuatan obat semacam ini karena garis keturunan itu. Tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut memainkan gulungan di tangannya. Pil misterius semacam ini yang memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi seseorang sangat sulit untuk disempurnakan. Kemungkinan kegagalannya juga sangat tinggi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa pil obat tingkat ini memiliki kesempatan untuk membangkitkan energi alam ketika terbentuk di dalam kuali sebelum akhirnya menarik bencana petir. Bencana petir semacam ini juga disebut bencana pil di dunia alkemis. Kekuatannya sangat besar dan seseorang bisa mati dengan pil yang hancur jika seseorang tidak berhati-hati. Oleh karena itu, bahkan beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 akan mencoba untuk menghindari memperbaiki pil obat semacam ini yang dapat menarik bencana pil. Dari sini, orang juga bisa menebak mengapa suku manusia ular tidak memperoleh pil tulang darah jiwa surga setelah bertahun-tahun. Formula ini bukan hanya masalah mengumpulkan bahan obat. Seseorang juga harus menemukan seorang alkemis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya agar dapat memperbaikinya. Seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini pada dasarnya dapat dianggap seseorang di kelas Grandmaster bahkan di seluruh benua Douki. Siapa yang mau mengambil risiko disambar petir untuk membantu seseorang memperbaiki pil obat semacam ini secara gratis? Hidup mereka sangat berharga. Bahan obat yang dibutuhkannya juga cukup merepotkan. Namun, beruntung ada jangka waktu 2 tahun. Dimungkinkan untuk mengambil hal-hal perlahan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan formula obat ini dengan benar sebelum merenung sejenak. Tangannya bergerak dan dia mengeluarkan gulungan merah darah dari dalam cincin penyimpanannya. Beberapa rasa dingin yang gelap merembes keluar saat gulungan ini muncul. Itu mengejutkan formula obat untuk Life Devouring Pill, yang untungnya diperoleh Xiao Li dari pegunungan yang dalam di dalam Black Corner Region, saat itu. Tatapan Xiao Yan menatap formula obat ini. Ekspresinya agak dingin dan tegas. Meskipun kecepatan perkembangan aliansian saat ini cepat, itu masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan faksi seperti Sekte Racun dan Sekte Angsa Emas. Ini bukan hanya dalam hal para ahli puncak. Itu bahkan lebih menonjol dalam hal kekuatan inti. Namun, bagaimana bisa merawat kekuatan inti para ahli, yang bisa menahan diri mereka sendiri, terjadi dalam waktu singkat. Pada saat seperti itu, Life Devouring Pill akan menjadi jalan pintas tercepat. Tentu saja, Xiao Yan juga menyadari efek samping dari Life Devouring Pill. Masalah ini adalah sesuatu yang juga dia diskusikan dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan beberapa sesepuh aliansian. Mereka semua memutuskan dengan suara bulat bahwa akan lebih baik mereka benar-benar dapat menciptakan sekelompok pejuang yang tidak takut mati, pejuang kematian, yang sepenuhnya setia kepada aliansian. Meskipun mereka mungkin hanya memiliki umur 3 tahun sebagai akibat dari ini, mereka semua yakin bahwa mereka pasti bisa membuat aliansian menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut selama mereka bisa bertahan selama 3 tahun ini. Ini mungkin sedikit berdarah tetapi implikasi dari aliansi yang terlalu besar. Salah satu contohnya adalah pertempuran ini. Seandainya Xiao Yan tidak bergegas pada titik krusial dalam waktu, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan tersingkir. Pada saat itu, sejumlah orang yang tidak diketahui akan kehilangan nyawa mereka. Jika seseorang ingin melindungi lebih banyak orang, itu wajar bahwa harus ada pengorbanan sekelompok kecil orang.
Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan menyerahkan formula obat ini kepada kakak laki-laki sebelum diam-diam mengirim alkemis untuk memperbaikinya. Pasukan kematian yang sebenarnya hanya bisa diserahkan kepada kakak laki-laki dan yang lainnya untuk memutuskan. Namun, orang-orang seperti itu harus benar-benar setia. Selama kita dapat memiliki sekelompok pejuang kematian kelas Do Uang, aliansian dapat dianggap benar-benar memiliki status sempurna di Kekaisaran Jiama. Juga bukan tidak mungkin untuk mendominasi wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh mengembalikan formula obat ini ke cincinnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghela nafas panjang saat segel tangan mulai perlahan terbentuk. Matanya berangsur-angsur tertutup saat dia memasuki kondisi pelatihan. Sejak dia menerobos ke kelas Do Huang dan meninggalkan lembah gunung kecil, Xiao Yan tidak pernah benar-benar tenang untuk berlatih. Pertempuran besar dari beberapa tahun yang lalu juga menyebabkan dia selalu tegang, tidak berani bersantai sedikit pun. Baru sekarang Xiao Yan menyelesaikan masalah ini, dia punya waktu untuk diam-diam merawat tubuhnya. Udara di dalam ruangan mulai sedikit berfluktuasi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Gelombang energi alam muncul. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua ular kecil berwarna-warni yang memasuki lubang hidungnya. Setelah itu, mereka dengan cepat disempurnakan oleh dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya sebelum berubah menjadi benang Douqi murni yang mengalir di pembuluh darahnya. Pada akhirnya, Douqi berasimilasi ke setiap bagian tubuhnya. Pertempuran dengan dua elit Do Uzong dalam satu hari ini telah sangat melelahkan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia melepaskan gerakan menakutkan seperti Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Tidak hanya itu sangat melelahkan Douqi-nya tetapi kekuatan spiritualnya juga menjadi jauh lebih lemah sebagai hasilnya. Namun, beruntung kekuatan spiritual Xiao Yan lebih kuat dari orang biasa. Kecepatan pemulihannya juga cukup memuaskan. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya yang kelelahan secara otomatis pulih dalam beberapa hari singkat. Setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame berkali-kali, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritualnya tampak semakin lemah. Itu diisi dengan lebih banyak kekuatan selama siklus pemulihan setelah kelelahan semacam ini. Persepsi spiritualnya juga menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya karena ini. Pelatihannya diam-diam berlanjut di tengah kebodohan ini. Pada saat Xiao Yan menarik diri dari mode pelatihan ini, sinar matahari yang menyilaukan masuk ke ruangan dari jendela kecil. Sinar meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Aura yang agak keputihan dan panas dimuntahkan dari Xiao Yan. Ekspresinya juga menjadi bersinar dalam sekejap. Cahaya api panas berkedip di dalam matanya yang hitam gelap sebelum secara bertahap memudar sesaat kemudian. Pertempuran benar-benar jalan pintas untuk menaikkan level seseorang. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan 3 Mulan Tetua. Saat ini dia sudah benar-benar stabil di tingkat bintang 1 Do Huang. Baru sebulan sejak dia menerobos ke kelas Do Huang. Kecepatan seperti itu dianggap cepat. Hari ini, saatnya untuk bertindak. Xiao Yan menggerakkan tangannya dan sepotong batu giok berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat senyum dingin yang agak gelap muncul.